Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 yang diberi judul Gambaran tentang Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan melalui firman Tuhan. Bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu, dan bukalah hati kami untuk boleh menerima apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat dari bagian firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-1 sampai ke-4. Pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Di bulan Ziu, bulan kedua, Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Serambi di sebelah depan ruang besar, panjangnya 20 hasta, sesuai dengan lebar rumah itu, dan lebarnya 10 hasta ke sebelah depan rumah itu. Pada rumah itu, ia membuat jendela-jendela yang rapat kisi-kisinya. Kita lanjutkan di ayat ke-11 sampai ke-13. Datanglah firman Tuhan kepada Salomo, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup sesuai dengan segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, serta memelihara segala perintahku dengan menjalankannya, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, bahwa aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Kita lanjutkan di ayat yang ke-20 sampai 22. Ruang terdalam itu 20 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas murni, lalu dilapisinya juga mezbah dengan kayu aras. Salomo melapisi sisi dalam rumah itu dengan emas murni, lalu merentangkan rantai-rantai emas di depan ruang terdalam yang dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, sampai seluruh rumah itu sepenuhnya terlapisi. Ia juga melapisi mezbah di depan ruang terdalam itu seluruhnya dengan emas. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pembangunan dalam skala besar seperti Ibu Kota Nusantara yang disebut IKN di Kalimantan Timur memerlukan perencanaan yang matang dan bahan yang berkualitas, serta memerlukan dedikasi selama bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Demikian pula dengan pembangunan Bait Allah. Salomo memulai pembangunan Bait Suci pada tahun keempat pemerintahannya, 480 tahun setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, dan proses pembangunan ini memakan waktu 7 tahun. Bait Suci itu memiliki makna rohani. Kalau kita baca dari ayat ke-2 sampai ke-10, ukuran yang besar dan desain yang indah menunjukkan betapa pentingnya tempat ini sebagai rumah Tuhan. Di ayat yang ke-16 sampai 22, emas, kayu aras, ukiran kerub, pohon kurma, dan bunga emas yang dipakai untuk melapisi bagian dalam menandakan keagungan dan kekudusan Allah. Keindahan dan ketelitian Bait Suci menggambarkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Tuhan itu teratur. Dia bekerja dengan rencana dan struktur yang jelas. Bahan yang digunakan, ukuran ruangan, hingga ornamen yang menghiasi setiap sudut direncanakan secara mendetail
dan dikerjakan dengan sangat presisi sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, menggambarkan bahwa Tuhan itu kudus. Keindahan dan kemegahan yang dihadirkan bukanlah demi estetika semata, tetapi mencerminkan kekudusan Tuhan yang sempurna. Hanya hal-hal yang paling murni dan terbaik yang layak untuk tempat Allah bersemayam. Yang ketiga, menggambarkan bahwa Tuhan itu mulia. Ornamen-ornamen seperti kerub, bunga, dan pohon kurma yang menghiasi tembok bait suci, ditambah dengan lapisan emas yang menyelimuti seluruh bagian dalam, mewakili kemuliaan surgawi dan gambaran tentang surga di bumi. Di tengah proses pembangunan bait suci, Tuhan datang dan berkata kepada Salomo, "Aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel." Kesetiaan Tuhan dalam menyertai umatnya sepatutnya direspons oleh umat Tuhan dengan hidup dalam ketaatan kepadanya. Gambaran tentang Allah yang tercermin dalam bangunan bait suci telah terwujud dalam diri Yesus Kristus. Bait suci memberikan gambaran yang samar-samar dan tidak utuh tentang Allah, tetapi Tuhan Yesus merupakan gambaran tentang Allah yang sempurna. Bait suci yang dibangun dengan tangan manusia dapat dihancurkan, akan tetapi Kristus yang mati untuk menebus dosa manusia telah dibangkitkan setelah 3 hari berada di dalam kubur. Saudara bisa bandingkan dengan Yohanes 2 ayat 19-21. Saat ini, Kristus berkenan untuk hadir di dalam kehidupan setiap orang percaya, sebagaimana yang ditulis dalam Galatia 2 ayat 20. Apakah kehadiran Kristus telah terwujud di dalam kehidupan Anda? Apakah kehadiran Kristus dalam hidup Anda bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar diri Anda, termasuk keluarga dan teman-teman Anda? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menyadari bahwa hidup kami telah ditebus oleh-Mu. Dan karenanya kami semua telah menjadi manusia baru di mana Engkau hadir dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah hidup kami boleh mencerminkan Engkau, Allah yang kudus dan mulia. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Kiranya orang-orang boleh melihat Engkau di dalam hidup kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati hidup kami, agar kami boleh hidup memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.